tentang yaitu bahasa dikenal sebagai alat komunikasi yang digunakan oleh manusia sehari-hari. Jadi, bahasa adalah alat komunikasi yang diucapkan atau yang digunakan manusia sehari-hari dalam kehidupan masing-masing. Dan bahasa dimiliki oleh seseorang semenjak mereka dilahirkan. Jadi, semenjak kita dilahirkan ke dunia oleh ibu kita, bahwa bahasa sudah ada. Dan Syekh juga berpendapat bahwa bahasa didefinisikan sebagai sistem ngomong ini bersifat arbitrary. Yang dimana bersifat arbitrary yaitu perorangan. Setiap bahasa memiliki perorangan yang diperoleh manusia sebagai alat untuk berinteraksi sesama individu lainnya. Dan jadi poinnya itu pemerorahan bahasa, yaitu pemerorahan bahasa proses bagaimana seseorang dapat berbahasa atau proses anak-anak memperoleh bahasa pertamanya. Jadi, pemerorahan bahasa ini adalah proses dari mana seseorang bisa berbahasa atau anak dapat memperoleh bahasa. Dan Jojo juga berpendapat bahwa pemerorahan bahasa adalah proses penguasaan yang dilakukan oleh anak secara natural waktu ia belajar bahasa ibunya. Jadi, kan sudah saya bilang tadi di poin pertama tadi tentang latar belakangnya bahasa atau arbitrary, perorangan dan dimiliki oleh orang semenjak mereka dilahirkan. Jadi tidak ini berpendapat bahwa penggunaan bahasa penguasaan dilakukan oleh anak secara alami waktu dia dilahirkan, waktu dia belajar bahasa ibunya, bahasa pertama ibunya. Nah, dia ada tahapnya, itu tahap penguasaan bahasa pada anak. Yang pertama ada tahap babi, yaitu pada tahap ini anak berusaha melakukan komunikasi dengan ibunya atau orang di sekitarnya dengan cara menangis, menjerit, dan tertawa. Contohnya menangis, dia ingin nasi, pengen nasi, dia menangis gitu kan. Nah, itu salah satunya, itulah tahap babi. Yang kedua menjerit, dia mungkin menjerit dengan kesakitan, ya misalnya dicubit, digigit apa gitu kan. Nah, otomatis dia menjerit dan tertawa. Mungkin ada hal-hal lain yang dia ketawain, dan kita otomatis si ibu harus peka terhadap anak yang ada di tahap babi ini. Dan pada tahap ini dia mulai mengoceh satu kata atau perkata, mulai mengoceh yang dikeluarkan, tapi dikeluarkannya belum jelas begitu. Nah, pada tahap ini juga anak dimulai pada usia 6-8 minggu atau bahkan hampir 1 tahun. Dengan cara apa? Dengan cara tadi yang saya bilang, menangis, menjerit, tertawa maupun dan lain-lain. Yang kedua ada tahap haloforasis, yaitu tahap ini merupakan tahap satu kata yang diucapkan oleh anak mengacu pada benda. Benda yang sering dijumpai sehari-hari. Tahap ini dimulai pada anak usia 12-18 bulan. Nah, dengan metode penjelasan itu deskriptif kualitatif, pemilihan bahasa berdasarkan aspek fonologi dengan 5 informan dengan masing-masing usia 3 tahun, dengan teknik simak rekam mencatat hasil ujaran melalui kegiatan anak bernyanyi dan berbicara, dan bentuk pengetahuan saya itu percakapan antara subjek atau informan anak untuk keluarganya melalui rekaman dan saya transkrip dalam bentuk tulisan gitu ya, karena anak-anak nggak mau gitu ngomong sama orang asing gitu kan. Hasil dan pembahasannya di transkrip 1 yaitu Dina, anak dari Ibu Mursidah menyanyikan sebuah lagu Cicak-cicak di dinding. Nah, lagu itu sebuah cicak-cicak di dinding. Nah, otomatis di situ penambahan apa? Penambahan fonem J di dinding dan diam melayap. Nah, penambahan fonem apa disebut? L. Nah, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Jadi di sini si Dina sudah bisa, maksudnya sudah bisa menggunakan konsonan, fonem, vokal, berkelainan. Cuma ada beberapa fonem yang bebas dicapai oleh Dina. Salah satunya pada apa tadi? Pada fonem G dan R. Dan biasanya digantikan dengan R gitu. Anak-anak pada usia 3 tahun maklum gitu kan. Iya Bu. Nah, pada transkrip kedua yaitu Kalisa, anak dari Ibu Fitri, percakapan antara Kalisa dengan ibunya. Jadi si ibu tuh bertanya, menurut Kalisa, ibu gimana sih? Gaul nggak? Gitu. Si Kalisa itu menjawab, enggak, ibu baik, maksudnya baik, ya kan? Dia bilang. Si ibu lagi bertanya, ibu pernah marah sama si Kalisa? Si Kalisa jawab, enggak, ibu ajarin. Nah, sini dia merubah metode lainnya, maksudnya dia merubah percakapan, maksudnya dia nggak mau menjawab pertanyaan ibu tadi. Dia merubah, ibu ajarin Kalisa lagu dong
ajalin gitu kan. Si ibu itu jawab, nanti anak marah, gimana dong gitu kan. Biasanya ayah ajarin lagu apa sama adik. Nah sekarang jawab nih, orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat desa mati, semua pergi menghadapi lahir, dunia yang dicari tak ada yang berarti. Nah dari sini kita tahu bahwa si Khalisa ini mampu seperti si Dina tadi mengucapkan fonem-fonem, cuma ada satu fonem yang tidak lepas ucapannya, itu seperti si Dina tadi. Apa fonemnya? L dan R. Tetap dia L dan R. Pada anak umur 3 tahun susah mengucapkan R itu bagaimana? Biasanya gitu kan, nggak bisa emang. Nah, seperti si ini tadi. Dia konsonan sudah bisa, misalnya A, I, U, E, O, vokal, C, A, I, U, E, O, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, nah ini juga dia berpendapat si Wulandari ini bahwa anak usia 3 tahun mengalami perubahan fonem R atau bunyi R yang bisa berubah menjadi L. Seperti si Abiel tadi, mungkin pada dasarnya anak belum bisa mengerjakan fonem-fonem bunyi-bunyi bahasa yang susah, atau ada keterbatasan anak belum bisa berbahasa. Di transkrip ketiga ada Medina, anak dari Ibu Wulan, memaparkan ujaran melalui percakapan dengan ibunya. Si mamanya bertanya gitu, Medina gitu. Si Medina dia menjawab artinya tuh itu iya gitu. Dan si mama ini adik udah makan, si Medina udah, dan lain sebagainya. Boleh kalian baca sendiri ya. Nah pada di transkrip ketiga ini si Medina ini dia mengujarkan bahasa pertamanya, bahasa pertama yang digunakan oleh ibunya. Nah kenapa kata itu kan iya. Nah ibunya sering di rumah, Medina gitu. Iya, tapi si dia sudah paham dengan apa yang diucapkan oleh ibunya yang seumur 3 tahun itu. Paham kan? Paham. Dan dia menggunakan bahasa pertama ibunya. Dia yang lain sudah paham juga. Cuma ada seperti Dina tadi, si Khalisa, cuma R-nya aja yang belum bisa dilepas ucapkan. Dan kesimpulannya dapat kesimpulan bahwa anak yang masih berumur 3 tahun masih susah untuk mengucapkan fonem R dibanding dengan R, tapi dengan konsonan atau vokal-vokal lainnya dia sudah mampu. Cuma untuk menguasai huruf fonemnya masih belum bisa gitu ya. Sudah mengerti semuanya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk pertanyaannya boleh satu aja biar ini. Siapa yang bertanya dari dia? Baik, saya akan bertanya kepada Ibu Sarah. Mengapa Ibu mengambil penelitian ini untuk Nah, saya mengambil penelitian ini agar dapat mengetahui sejauh mana perkembangan anak di desa tersebut dapat berbahasa pada umur 3 tahun. Ya. Terima kasih banyak. Untuk kali ini saya tutup presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.